Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zelani dari Fakultas Syariah Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang presentasi artikel jurnal skripsi atau yang disebut jurnal spesial. Untuk judul pada artikel skripsi ini adalah pengaruh strategi pemasaran terhadap minat menjadi nasabah produk pembiayaan Gor Mikro BSI KC Bandung Suniaraja, studi kasus pedagang pasar baru. Tentunya juga dengan dosen pembimbing Popon dan Pak Ahmad Yusuf. Dalam pendahuluan, salah satu permasalahan yang cukup mendalam adalah kurangnya informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan khususnya dalam bank syariah di Indonesia atau Bank Syariah Indonesia. Banyak pelaku UMKM khususnya yang saya teliti ini di pasar baru yang belum sepenuhnya memahami berbagai produk, termasuk salah satunya yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR Mikro yang seharusnya ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat serta prosedur pengajuan produk pada KUR ini di Bank Syariah Indonesia, sehingga para pedagang yang di sana tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam pada tabel di atas ada dua tabel yang mengenai tentang data awalnya, yaitu data awal wawancara, yaitu yang pertama setelah diwawancarai dalam data awalnya yaitu 20% nasabah KUR Mikro Bank Syariah itu yang hanya mengetahui dan hanya memakai dan mengetahui atau menjadi nasabah itu hanya 20%. Sisanya yang 80% itu tidak mengetahui, yang berarti maknanya yaitu bahwa mayoritas pedagang itu tidak mengetahui pada produk KUR tersebut. Maka dengan adanya strategi pemasaran, khususnya yaitu strategi pemasaran tentunya dengan menggunakan marketing mix dengan 7P, product, price, place, promotion, process, and physical evidence, maka kita akan coba analisis dan diuji apakah berpengaruh atau tidaknya. Sehingga kita bisa tentunya bisa meningkatkan ataupun menjadi evaluasi kepada para khususnya di BSI tersebut gitu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan metode penelitian ini. Tujuannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandung Suniaraja dalam menarik minat pedagang pasar baru. Lalu yang kedua yaitu untuk menjadi nasabah pembiayaan KUR Mikro untuk mengetahui faktor apa saja, dan yang terakhir itu untuk menjadi nasabah pembiayaan KUR Mikro ini untuk mengetahui seberapa besarlah pengaruh strategi pemasaran secara keseluruhan terhadap minat pedagang pasar baru untuk menjadi nasabah pembiayaan KUR Mikro di BSI KC Bandung Suniaraja. Untuk metode penelitian tersebut, untuk penelitian ini menggunakan kuantitatif, yaitu teknik pengambilan datanya yang secara sampling ataupun secara acak, yang tujuannya untuk menguji secara khusus apakah variabel dalam masing-masing variabel ini tersebut memiliki pengaruh, apakah ada pengaruhnya atau tidak terhadap adanya strategi pemasaran di BSI KC Bandung Suniaraja. Metode pengumpulannya tentunya ada dua, yaitu menggunakan kalaupun primer, yaitu menggunakan data wawancara dan kuesioner, dan tentunya kalau untuk sekundernya tentunya memakai artikel, jurnal, atau penelitian terdahulu.
Dan untuk metode ini saya tentu pribadi sebagai peneliti ini memakai eh, pedagang itu respondennya memakai 97 responden dengan menggunakan rumus Slovin 10% untuk meminimalisir resiko ataupun eh, agar terlihat dan tentunya terlihat berpengaruh atau tidaknya gitu. Tentunya menggunakan software SPSS 26. Teknik analisis ini meliputi dengan analisis uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Untuk hasil penelitian pembahasan yaitu hasil perhitungan validitas dengan adanya tentunya berdasarkan pada tabel tersebut, dikarenakan responden ini memakai 97, maka R tabelnya yaitu memakai 0,1996. Maka sesudah digunakan dan dianalisis dengan menggunakan SPSS dan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, maka semuanya dinyatakan valid. Dan untuk hasil perhitungan uji reliabilitas, ada tabelnya yaitu dari X1 sampai dengan X7 dan Y. Ini semuanya reliable dikarenakan lebih besar di atas 0,6. Tentunya ini juga menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Untuk hasil perhitungan uji asumsi klasik, yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bisa dilihat dari tabel tersebut yang di bawahnya itu dividen variabel. Ya, ini menggunakan dari rumus scatter plot ya. Uji normalitas ini menunjukkan bahwa ini cukup baik dikarenakan titik-titik yang ada pada tabel ini tidak menyatu, tidak terlalu menyatu tetapi renggang semua. Ini menunjukkan bahwa semua variabel ini aman dan valid, bagus tentunya. Untuk selanjutnya yaitu uji multikoliniaritas, yaitu pengujian ini menggunakan FIF, FVF yaitu varian inflection factor, yang dikatakan kalaupun kurang dari 10 dapat disimpulkan bahwa model SPSS tersebut bebas ya. Pada tabel 4 yang di atas ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari nilai impedance yaitu dari VIF itu di bawah 10 semuanya aman, tidak terjadi multikolinialitas, dan untuk yang di bawah 10 di tolerance juga aman, tidak ada yang lebih dari 10 berarti dinyatakan aman. Nah, untuk hasil heteroskedasitas yaitu keputusan ini menggunakan scatter plot itu juga aman tentunya. Lalu yang selanjutnya hasil penelitian pembahasan pada regresi linear berganda. Nah, untuk rumusnya itu sudah ada di situ dan ini beberapa poin yaitu dari konstanta minus 4,163 yaitu menunjukkan bahwa jika semua variabel independen itu bernilai 0 maka skor melihat nasabah akan bernilai 4. Nah, yang sangat paling berpengaruh dari regresi linear berganda ini yaitu yang pertama adalah dari physical evidence karena di sini menyatakan bahwa X7 ini koefisien regresinya sebesar 0,297. Berarti ini yang paling besar dan berpengaruh. Tentunya BSI KC Bandung Suniaraja ini sangat strategis tentunya. Bukti fisiknya sangat nyata dan kelihatan besar dan strategis tentunya di dekat Pasar Baru tentunya dan terlihat di antara segala penjuru gitu. Dan untuk yang keduanya yaitu dari promosi, karena kan promosi ini Bank Syariah Indonesia KC Bandung Suniaraja telah
launching, tentunya launching ATM terbaru, sehingga adanya promosi, adanya marketing di situ bahwa pengenalan dari produk Bank Syariah Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu dari proses, berarti sangat bagus bahwa adanya pengaruh juga gitu, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, hasil pembahasan dari uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Untuk uji F tersendiri, yaitu bisa disimpulkan bahwa eh, dari 7 variabel ini, yang intinya yaitu berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat nasabah pembiayaan core mikro. Lalu yang untuk uji T-nya, yaitu dari 7 variabel ini yang tentunya sangat berpengaruh, yaitu pertama yaitu variabel harga tentunya. Oh ya, jadi pertama itu yaitu produk itu dinyatakan minus 0,121 sehingga HO diterima dan H1 ditolak ya. Nah, ini berarti produk ini tidak berpengaruh. Lalu yang H keduanya, H2 ataupun X2 maksud saya, yaitu harga 0,209 sehingga HO diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya berarti pada variabel harga ini tidak berpengaruh. Jadi kesimpulannya ini untuk uji T ini, variabel proseslah yang sangat berpengaruh terhadap minat nasabah secara keseluruhan, sehingga hanya variabel promosi, lokasi, dan proses yang berpengaruh signifikan. Jadi ada 4 terhadap minat nasabah, sementara produk, harga, dan orang tidak memiliki pengaruh signifikan dari uji T-nya. Untuk uji koefisien determinasi, yaitu dalam studi pedagang pasar baru, 90,9% itu dipengaruhi oleh strategi pemasaran 7P dari uji koefisien determinasi. Jadi dari 7P ini sangat berpengaruh sekali dikarenakan tadi ya adanya bukti lapangan seperti adanya launching ATM dan lain-lain, sehingga pedagang pasar baru ini adanya berpengaruh ketertarikan untuk menjadi nasabah produk KUR mikro tersebut. Kesimpulannya yaitu yang pertama, strategi pemasaran yang dalam menarik minat pedagang pasar baru itu ada 7P. Lalu untuk yang kedua, faktor yang paling berpengaruh itu apa saja? Yaitu pertama dari promosi, ya, sangat berpengaruh sekali promosi. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh strategi pemasaran secara keseluruhannya terhadap minat pedagang pasar baru ini berpengaruh atau tidak? Jawabannya ya, sangat berpengaruh dikarenakan tadi terbukti dalam uji koefisien determinasi, yaitu yang menunjukkan angka 90,9%. Sekian dari saya tentunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.